Halo, Shalom. Selamat malam teman-temanku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa teman-teman semua ada dalam keadaan sehat dan selalu menikmati berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Dan malam hari ini kita bertemu lagi bersama Rapanisi Channel dengan komitmen membaca firman sehari 4 pasal. Dan malam hari ini adalah hari ketiga kita berkomitmen untuk membaca firman Tuhan sehari 4 pasal, dan semoga di pertemuan-pertemuan sebelumnya 2 hari kemarin kita banyak mendapat rema dan mungkin ada teman-teman juga yang mendapat rema-rema yang belum sempat bergabung dengan kita 2 hari kemarin. Malam hari ini teman-teman bisa bergabung dengan Rapanisi Channel dan kita sama-sama berkomitmen untuk membaca firman Tuhan sehari 4 pasal. Malam hari ini kita masih di kitab Kejadian, dan malam hari ini kita akan membaca dari kitab Kejadian 9 sampai dengan kitab Kejadian 12. Jadi malam hari ini 4 pasal lagi teman-teman. Dan sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung bersama dengan kita malam hari ini, kita akan mengawali pembacaan kita malam hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur lagi kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami nafas, Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati rahmat-Mu yang baru dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami anak-anak-Mu bertemu lagi di sini Tuhan, di Rapanisi Channel malam hari ini, di mana kami akan meneruskan komitmen kami membaca firman sehari 4 pasal. Dan ini merupakan hari ketiga kami berkomitmen Tuhan. Apalah daya kami Tuhan tanpa Engkau. Kami bukan siapa-siapa, kami tidak mampu tanpa campur tangan-Mu Tuhan. Sertai setiap kami anak-anak-Mu, sertai setiap kami yang mendengar, sertai setiap kami yang membaca, dan sertai setiap kami yang akan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, bantu kami, berikan kami rema dan pewahyuan, agar kami tidak berjalan seturut dengan pemikiran kami, seturut dengan kepintaran kami, tetapi Engkau Roh Kudus yang ambil alih setiap kami, agar melalui komitmen kami membaca firman sehari 4 pasal, Engkau Roh Kudus yang ambil alih. Berfirmanlah Tuhan malam hari ini, kami siap untuk membaca firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, malam hari ini kita akan membaca lanjutan dari Kitab Kejadian pasal 9 sampai 12. Sebentar teman-teman, saya coba share link. Bagi teman-teman yang tidak sempat untuk mengikuti pembacaan bersama, bisa mengikuti siaran ulang di YouTube Rapanisi Channel. Dan kita boleh sama-sama bertumbuh serta sama-sama
berbagi setiap rema yang kita dapatkan. Sebentar teman-teman, saya coba men-share link. Baik, untuk teman-teman yang akan bergabung di Zoom, saya sudah men-share linknya di komentar di Rapanisi Channel. Dan untuk teman-teman yang masih beraktivitas, nanti kita bisa menyusul ya, teman-teman. Pembacaan malam hari ini terambil dari kitab Kejadian 9 sampai Kejadian 12. Di bawah perikop perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup. Segala yang bernyawa sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet.
Ham adalah bapa Kanaan, yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkan pada bahu mereka berdua. Lalu mereka berjalan mundur, mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun, lalu ia mati. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabteka. Anak-anak Raema ialah Sheba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erek, dan Akkad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehoboth Ir Kala, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan orang Ludim, orang Ananim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim, dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidon, anak sulungnya, dan Het, serta Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Semari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom Gomora, Atma, dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta Abak Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakan Sela, dan Sela memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hasrar Mawet, dan Yerah, Hadoram, Usal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan.
Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Menara Babel. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad. 2 tahun setelah air bah itu, Sem masih hidup 500 tahun. Setelah ia memperanakan Arpaksad dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, setelah Arpaksad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpaksad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Tera. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Tera, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Tera hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Tera. Inilah keturunan Tera. Tera memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Tera ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Tera membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai menantunya,
istri Abraham, anaknya, ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Tera ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan rumah bapamu ini ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot serta saudara-saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika penggawa-penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpahkan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, Apakah yang kuperbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikmu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Puji Tuhan, pembacaan kita malam hari ini Kejadian pasal 9 sampai Kejadian pasal 12 telah selesai. Jadi malam hari ini kita berbicara tentang perjanjian Allah dengan Nuh, kemudian berbicara sedikit tentang Abram. Nah, jadi dengan komitmen kita membaca firman Tuhan sehari 4 pasal ini, saya percaya sangat-sangat menguatkan, sangat-sangat memberkati kita semua, dan kita bisa saling berbagi pengetahuan kita, rema, dan pewahyuan kita saling membangun, jadi kita semakin kaya akan firman Tuhan. Malam Pak Anton, selamat bergabung Pak Anton. Shalom, shalom. Shalom, shalom Pak Anton. Iya. Bisa kongko-kongko nih dari grup Wahyu. Akhirnya.
Pak Anton, kita tadi udah ngobrol banyak tentang kejadian 9 sampai 12 nih. Tadi awal-awal kita ngobrol tentang perjanjian Allah dengan Nuh. Nah, mungkin Pak Anton bisa tambah sedikit-sedikit juga untuk kita nih. Sebenarnya banyak literatur ya, bisa dibilang. Yang tadi saya banyak lihat literatur tentang Nimrod ya. Iya. Di mana sebenarnya Nimrod ini bukan hanya itu yang kalau di dalam legenda mitologi bisa dibilang kalau dulu kita studi itu kitab Kejadian dianggap sebagai sebuah tulisan mitologi. Jadi sebuah legenda mitologi begitu. Nah, namun manuskrip Kejadian ini memang ditulis secara tidak lengkap jalan ceritanya. Ada cerita legenda di luar manuskrip yang sudah tertulis dalam Alkitab itu seperti Epik Gilgamesh. Nah, itu ada hubungannya tuh. Termasuk kisah tentang Anunnaki ya. Nah, ini cucu cicitnya dari Anunnaki sendiri Nimrod. Karena kan itu kan peradaban kuno bisa dibilang gitu dari zamannya Sumeria di Mesopotamia yang nanti Ur Kasdim itu sebagai cikal bakal mulailah kisah Abraham ya. Memang sebenarnya itu menyambung sekali tuh sejarah di dalam kitab Kejadian, dalam kisah Babel, Nuh, semuanya. Karena kalau kita mau lihat cerita jalan ini sangat amazing sekali. Saya bukan menyelidiki tulisan Alkitab aja. Saya mengambil literatur dari para arkeolog luar negeri, Eropa juga gitu loh. Ini bisa dibilang percaya nggak percaya. Kenapa? Kalau arkeolog dia bisa membuktikan secara ilmiah. Ya contoh nih, ini contoh misalnya. Orang nggak percaya, orang taunya baca Alkitab. Itu aja. Apakah dulu Indonesia dengan tanah Timur Tengah Mesopotamia dulunya adalah satu pulau? Tapi sehubungan karena adanya bencana alam, ya kan, perputaran konjungsi matahari, itu ledakan meteor mempengaruhi planet-planet di alam semesta ini. Bahkan terjadinya bencana alam itu sendiri memecah belah lempengan-lempengan bumi gitu, sehingga jaraknya dulu antara misalnya Mesopotamia dengan sekarang dulunya Nusantara itu nyatu, sekarang udah terpisah jauh, bisa bermil-mil. Makanya kenapa penulisan Alkitab itu dicoba dikombinasikan, dikorelasikan dengan penemuan para arkeolog gitu loh. Benar. Untuk menunjukkan apa yang ditulis dalam Alkitab itu, ternyata ini loh sejarahnya. Karena sekarang para arkeolog lagi sedang mencari bukti-bukti yang dari masa lalu itu. Makanya kenapa banyak sekarang peradaban Atlantis, Lemuria, di zaman Atlantis waktu itu, Sumeria, terjadi lagi di zaman sekarang ini, dan mereka sedang, ya bisa dibilang kebenaran itu sedang diselidiki. Tapi kita Tuhan syukur ya, Alkitab walaupun tidak lengkap tentang sejarah dunia, tapi itu bisa menjadi bukti referensi kebenaran. Kebenaran ilahi plus nanti dari kebenaran ilahi kebenaran ilmiah juga. Kebenaran ilmiah ini akan diselidiki melalui bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah itu sih. Menarik sekali sih. Kalau saya lebih menggunakan ini ya, studi banding perspektif histori dalam hal ini, melihat dari kitab Kejadian. Kalau untuk dari segi spiritualnya, ya kita sudah tahu ya bahwa Menara Babel ini kan simbol, sebenarnya contoh ya, tadi kan ada sempat disinggung kenapa sih Tuhan harus menempatkan buah pengetahuan itu. Ini
kalau kita dalam studi itu banyak sekali, lebih dari 5 interpretasi gitu loh. Lebih dari 5 interpretasi dan jawabannya pasti berbeda-beda. Dan itu belum tentu ilmiah dan nggak ada yang tahu karena interpretasinya tidak ada. Ya masing-masing orang boleh saja menafsirkan. Iya. Ya kan, tapi secara istilahnya tuh kalau magisteriumnya pemegang wewenang interpretasinya ini apakah sudah jadi baku atau enggak. Sampai detik ini tidak ada yang menjadi baku interpretasi itu. Karena bisa saja misalnya Bang Medi menyebutkan interpretasi kenapa ada buah itu ditaruh di situ. Terus dokter bilang juga menyampaikan interpretasi yang berbeda. Terus yang lain ini saya juga begini beda-beda. Memang tidak ada kepastian yang 100%. Tapi intinya sebenarnya kalau saya coba mencoba menginterpretasi awal dosa dimulai itu dari kecurigaan. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia curiga, kenapa sih ini Tuhan suruh makan buah ini? Curiga gak dia? Benar ya. Ya kan? Rasa curiga itu menimbulkan buah-buah dosa, perkembangan dosa berikutnya. Karena kecurigaannya. Karena apa? Tuhan kasih tahu jangan dimakan ini buahnya. Dia curiga dong di kemudian hari. Dan kebetulan karena ular ini mencoba untuk menggodanya. Oh begini. Penasaran. Curiga menimbulkan penasaran. Rasa penasaran ini akhirnya apa? Dia melakukannya. Jadi kehendak bebas manusia terjadi pada saat dimulai dipicu oleh sebuah kecurigaan dan penasaran. Gitu loh. Yang sebenarnya buah pengetahuan itu kan bisa dibilang ini pengetahuan ini milik Tuhan. Gitu loh. Iya. Artinya, jangan deh, gue udah kasih larang, lu jangan makan buah ini gitu loh. Sebab kenapa? Sebenarnya manusia itu hidup dalam kasih karunia. Lu udah enak di surga, di Firdaus ini, gue udah kasih semuanya gitu loh. Benar ya. Semua, ya kan hidup dalam pemeliharaan. Kenapa lu mesti harus makan di semua itu, melakukan buah pengetahuan itu, ya kan? Kan udah dikasih tahu nih begini-begini, ya kan? Artinya lu sebenarnya nggak usah banyak tahu dah. Kalau kata kasarnya memang begitu. Lu jangan banyak tahu. Berarti orang yang suka kebiasaan pengen banyak tahu. Ingin tahu ya. Hati-hati tuh, ya kan? Artinya sebenarnya kita nggak usah pusing. Karena apa? Tuhan memelihara hidup kita setiap saat. Dia udah kasih semuanya. Kita udah ada enak ya gak? Iya. Tapi karena manusia ini penasaran, curiga, dan digoda, ya udah, amsyong, telanjang di situ. Iya, telanjang ya, benar-benar ya. Buah pengetahuan menimbulkan keterlanjangan. Artinya pengetahuan ini akan menimbulkan benih-benih perkembangan yang benih-benih perkembangan rahasia Tuhan rahasia Tuhan. Jadi sebenarnya bisa dibilang buah ini bagian dari rahasia Tuhan. Pengetahuan itu menimbulkan sesuatu yang luar biasa sekali. Contoh, sekarang yang bikin teknologi canggih itu manusia bisa begini, siapa kalau bukan benih-benih dari Tuhan, ya kan? Iya. Kan efek dari akibat pengetahuan juga. Iya. Gitu. Yang semestinya lu nggak usah pusing, nggak perlu tahu gitu loh. Tapi manusia selalu pengen cari tahu, kepo. Pengen tahu ya. Nggak pernah. Terus menyelidiki terus. Sampai kalau perlu gue cari Tuhan, gue lewat bikin teknologi begini, berkembang terus, ya kan? Akhirnya apa? Karena setelah adanya ketelanjangan itu, hubungan manusia dengan Tuhan jauh, sehingga apa yang terjadi? Manusia mencari Tuhan lewat pengetahuan itu sendiri, gitu, dan berkembang yang ingin mencari terus. Ya kita contoh salah satu Particle of God, Hawkins yang ilmuwan yang luar biasa pintar sekali membuat sebuah partikel God untuk tujuan apa? Membuka alam semesta ini.
mencari kebenaran dari masa lalu gitu loh. Sehingga apa? Ya itulah efek dari buah pengetahuan yang mestinya kita nggak perlu cari tahu. Ya ini dia mencari terus. Seolah-olah nanti akhirnya apa? Pengetahuan itu ternyata menjadinya Tuhannya buat dia. Gitu. Di lain pihak, oke, kita contoh ya. Tahu dong, saya nyebut nggak apa-apa ya saya nyebut ya. Udah tahu dah konspirasi sebuah brand Apple. Tahu dong maknanya. Karena buah Apple ini, karena pengetahuan ini, saya bisa menciptakan benda ini. Tujuannya sih itu, maksud kenapa ada Apple, gambar handphone merek Apple itu. Di situ ada buah apel, dan buah apelnya udah pernah kena makan, kena gigitan, sebelah gitu. Artinya karena sebuah pengetahuan, sebuah teknologi ini, karena makan apel, sehingga akan menimbulkan teknologi. Karena dengan makan buah ini akan menimbulkan teknologi perkembangan kemudian hari, gitu. Kira-kira intinya dari brand Apple itu begitu. Itu sih dari saya. Masih banyak lagi, nggak apa-apa, silakan yang lain juga boleh menambahkan. Iya, benar yang dikatakan Pak Anton tadi ya, bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya menelanjangi kita sendiri. Jadi manusia mengorek seharusnya memang betul masuk akal juga, seperti penyakit nih, sakit nih. Semakin kita ingin cari tahu, kita sebenarnya sehat-sehat saja, tapi semakin kita cari tahu, ada saja yang ini, ada saja yang ini, ada saja yang itu. Itu karena penasaran, ingin tahu. Sebenarnya kehendaknya Tuhan itu buat kita sehat saja, sehat. Tapi karena ingin tahu, ingin korek-korek, ditelanjangilah segala sesuatu yang seharusnya itu milik Tuhan sebenarnya. Benar loh. Betul. Yang dikatakan Pak Anton tadi. Jadi manusia ini ingin sesuatu yang sebenarnya itu merupakan porsinya Tuhan sebenarnya. Dia ingin melakukan porsinya Tuhan. Nah, dia tidak tahu saat dia digoda sama setan, disuruh melakukan porsinya Tuhan itu, membawa dirinya kepada kesengsaraan. Seharusnya hidupnya enak di Taman Eden, menikmatilah segala sesuatu dengan enaknya. Tapi karena itu keingintahuan, dirayu sama setan, maka dia menyiksa dirinya sendiri. Itu. Yes, betul. Dan kembali lagi ya, ini saya akan sedikit menanggapi firman Tuhan yang mengenai Menara Babel ya. Iya. Nggak apa-apa ya, Mas. Kita bahas sedikit ya. Iya. Buah dari Menara Babel artinya di sini adalah kesatuan, ya kan? Kesatuan yang menurut perspektif manusia dan iblis, dan menggunakan topeng humanisme, society karitatif yang dulu dan sekarang. Dan sekarang lebih menonjolkan masker atau topeng humanity, fraternity, sociality, karitatif atau charity, ya. Pokoknya berbau semuanya yang baik-baik gitu loh. Ini saya sedikit mengambil semacam ilusi aja ya. Kalau dulu kan zamannya Nimrod ini ya cukup canggih, bisa dikatakannya, katanya teknologinya zamannya Nimrod itu udah canggih. Iya. Untuk menyatukan seluruh peradaban pada waktu itu udah bisa dibilang canggih. Tetapi buah-buah dari pengetahuan mendiri dengan adanya simbol Babel ini, Tuhan nggak menyetujui. Tuhan suruh malaikat, pecah belah, bahasa, berantakan semua.
berarti rohnya ini akan muncul lagi di masa depan. Dan melalui kesatuan. Berarti manusia-manusia elit pembesar-pembesar yang sekarang ini yang dikatakan Wahyu, saya lupa, Wahyu 8 apa Wahyu, saya lupa ya, yang dikatakan pembesar-pembesar, pembesar-pembesar. Nah, pembesar-pembesar ini adalah roh-roh dari zaman Babilonia yang berkembang, benih-benihnya muncul di zaman sekarang. Artinya apa? Kesatuan ini, keseragaman ini yang dulu dengan sekarang dikemas berbeda. Kalau kita lihat ya sekarang kan New World Order, tapi kan orang nggak mau belak-belakan dong New World Ordernya seperti apa sih? Gua kemas lagi. Karena apa? Elit global nggak bego, nggak blow on. Mereka udah roh yang dulu itu mereka sudah memiliki pengetahuan yang luar biasa sebelum kita lahir. Jadi betapa pintarnya mereka berkali lipat. Sehingga mereka kemas lagi, mereka sudah pelajari kitab-kitab semua. Dia kemas lagi. Supaya apa? Supaya pandangan orang lihat, ini loh, yang katanya dulu Tuhan sudah ngusir si Satan ke bumi, dan Satan berjanji untuk membuat kerajaannya sendiri. Saya akan bikin semua manusia-manusia ini lebih nyaman dibanding harus hidup bersama engkau atau di surga. Siapa? Dia kemas yang namanya, yang tadi saya bilang masker atau topeng humanity. Sekarang pertanyaannya, oke, kita nggak tahu zamannya Nimrod, Babel itu terjadi banyak pembunuhan. Belum tentu seperti sejahtera di zaman yang sekarang sedang lagi transisi ya. Yang dibutuhkan dunia sekarang ini adalah apa? Kesejahteraan, perlindungan, safety, keuangan, kesehatan. Itu topeng-topengnya. Jadi dikemas dengan begitunya. Yes, kemasannya. Sekarang siapa sih yang orang nggak butuh yang namanya jaminan kesehatan? Oke, pemerintah, gue jamin semua warganya, seluruh dunia, gue jamin kesehatannya, perlindungannya, safety, asal gue kontrol. Iya, bahagia gak? Seneng gak tuh manusia? Oh, pemerintah kita, oh begini loh, udah menjamin kita. Kita dipelihara, dibiayain, walaupun mungkin pemerintah yang lebih kaya dibanding warganya. Dan mereka pakai ideologi ya seperti komunis gitu. Komunio, kesatuan. Namanya komunis itu kan komunio. Bahasa Latin, kesatuan. Ya kan? Nah, kesatuan versinya mereka loh, bukan perspektif Tuhan. Dia gunakan itu. Siapa sih yang namanya? Sekarang gini loh, kalau orang udah digelapkan, topeng seperti ini, humanisme, charity, society, terus bahkan semuanya bersifat jaminan lah, kesehatan, keselamatan, bahkan kesehatan semuanya udah dijamin. Sekarang apakah mereka akan menjelek-jelekan yang memberikan itu gak? Justru kita yang menjelekkan ke dia, ke pemerintahan, misalnya pemerintahan NWO atau antikris, kita yang akan diserang balik. Nah, inilah kemasan-kemasan Babel di zaman dulu dan terjadi di zaman sekarang, dan mereka akan kemas begitu rapihnya, luar biasa sekali, sehingga tidak boleh ada orang melihat keburukannya orang ini. Sehingga apa yang terjadi? Kerajaan iblis berhasil mengemas semuanya ini. Tuh lihat betapa manusia-manusia di bumi ini bahagia bersamaku. Dan aku akan mengembangkan bumi ini lebih luar biasa sekali dengan pengetahuan teknologi semuanya. Tawaran dunianya itu yang dimana ketika Yesus digoda di bukit, ditawarkan, kalau engkau ingin kuberikan seluruh dunia ini asal engkau menyembahku. Dan iblis berhasil menggoda manusia lewat apa?
yaitu yang tadi saya katakan. Sehingga terjadilah namanya peperangan baik dan buruk di bumi ini. Artinya, ini manusia yang mestinya milik kembali kepada Tuhan. Dia mau pilih mana nih? Kerajaan iblis apa kerajaan Tuhan? Sebab topengnya yang kerajaan iblis ini luar biasa sekali. Kemasannya. Benar itu. Kita jangan main-main nanti. Akan terjadi. Kita siap gak? Makanya yang firman Tuhan katakan, Tuhan datang sebagai pedang untuk memisahkan antara orang tua dan anak, suami dan istri. Bahaya loh. Dalam satu rumah akan mereka melihat sesuatu yang kasat mata doang. Dan itu sangat mengerikan sekali. Dalam satu rumah, dalam satu keluarga akan terjadi pertentangan yang luar biasa sekali. Ya sekarang aja gereja udah banyak pertentangan kok. Kalau bisa dibilang bukti faktanya loh. Ya kan? Ya kan gara-gara injus atau gara-gara yang lain ya. Itu kita lihat aja bukti. Artinya ini sekarang udah mulai masa penampian. Nah, apakah orang yang tidak peka ini bisa dibilang masa penampian? Belum tentu. Kita yang dipilih Tuhan, diberikan kepekaan Tuhan, kelenjar lineal kita supaya peka sama Tuhan, itu dibukain tuh, supaya kita tahu maksud Tuhan di balik kemasannya ini. Makanya kenapa sekarang kita harus lebih peka lagi. Kira-kira gitu, Dok. Jadi waktu si setan ini bersama-sama dengan manusia di Taman Eden, dia tahu nih sebenarnya karakternya manusia ini seperti apa, mudah ditipu ya. Jadi dia bisa menipu manusia, terus manusia bisa memberontak dari Tuhan. Nah, pada saat mereka diusir dari Taman Eden, dia mencari kesempatan lagi dengan membuat kenyamanan kepada manusia. Nah, jadi dia menipu dengan cara, kamu kan udah tertolak nih, udah tidak bisa hidup nyaman di Eden. Nah, sekarang aku buat kerajaan di bumi nih. Kamu enak lagi nih, sama seperti zaman dulu di Taman Eden gitu ya. Jadi triknya seperti begitu. Betul. Semua diputar balik. Dan kita nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Kenapa? Susah ya, namanya orang kalau buta batinnya itu gimana ya? Sama aja kalau orang jatuh cinta, udah tahu bakal mau kecebur jurang, tapi namanya cinta mau ngomong apa? Orang aja dengan cinta orang bisa pindah jadi meninggalkan Yesus kok. Iya. Ya kan? Benar-benar kita di zaman akhir ini harus di penghujung akhir zaman ini benar-benar intim dengan Tuhan. Dia mau imannya atau tingkat rohaninya tinggi sekali apa nggak menjamin. Iya. Benar-benar. Ya kira-kira gitu, Dok. Jadi dia membuat manusia itu cinta kepada dunia, cinta yang luar biasa sehingga dia lupa sebenarnya. Nah, cerita anak bungsu sama anak sulung, dia hidup dengan bapaknya. Si sulung ini hidup sama bapaknya. Dia sudah tahu bahwa apa yang menjadi milik bapaknya itu adalah miliknya dia. Tapi pada saat si bungsu itu kembali, terus bapaknya itu memberikan cincin, memberikan semua, dia cemburu, dia merasa iri. Padahal selama ini sebenarnya dia tinggal dengan bapaknya. Harusnya dia mengerti bahwa dia punya warisan yang lebih ya. Tapi dia tidak sadar sebenarnya. Tuh. Makanya benar kita perlu mendoakan diri sendiri juga, berdamai dengan diri sendiri itu nomor satu sebenarnya sih. Iya. Kenapa? Dengan tidak kita berdamai, memaafkan diri sendiri, kita semakin dibutain. Celah ya. Betul, celahnya. Iya, jadi pembahasan malam hari ini sangat-sangat banyak membuka wawasan kita. Terima kasih Pak Anton sudah membuka wawasan kita dengan memberikan
pengetahuan-pengetahuan dari referensi-referensi yang lain ya. Jadi kita lebih banyak, lebih kaya lagi dalam belajar firman Tuhan ini. Jadi mungkin kita hanya sebatas membaca tentang firman Tuhan, tapi sebenarnya kalau kita mengkaji lebih luas lagi, ternyata banyak sekali pemahaman-pemahamannya sampai dengan hal-hal yang sekecil itu, sampai dengan karakter-karakter seseorang pada waktu itu, sampai dengan zaman sekarang ini, cara si jahat itu membuat sesuatu yang sebenarnya awalnya pun sudah terjadi di Taman Eden. Nah, itu yang perlu kita tahu, harus kita tahu. Dan ini adalah masa-masa penampihan di mana kita sebagai anak-anak Tuhan harus memang betul-betul peka. Karena kita memang harus bisa melihat antara air dengan api ini. Air dengan api ini, yang mana air, yang mana api. Jadi kita harus benar-benar peka melihat segala sesuatu air-air ini. Karena betul sekali seperti kata Pak Anton bahwa kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri. Karena si jahat ini dia mencari celah di mana dia bisa masuk. Kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, maka otomatis dia akan mencari celah di situ. Jadi seperti kalau seseorang yang dia seorang anak yang dia broken home di rumah, dia keluar di dalam pergaulannya yang salah, dia akan lebih mudah dia akan lebih mudah tergoda dengan sesuatu yang di luar, karena dia mempunyai celah, dia belum berdamai, ada sesuatu yang salah dengan hatinya. Jadi si jahat itu dia gampang atau mudah masuk. Tetapi jika hati kita sudah beres, firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hati adalah sumber dari kehidupan. Kalau kita belum bereskan hati, apapun yang kita baca, mau kita mau berdoa, mau berapa kali dalam sehari, kalau hati kita belum beres, ya otomatis apapun yang kita lakukan tidak akan pernah betul atau benar ya. Jadi bereskan hati, berdamai dengan diri sendiri. Nah, itulah yang sekarang harus kita lakukan. Nah, dengan komitmen kita membaca sehari 4 pasal ini, nah ini kita akan semakin diperkaya. Kita akan semakin diperkaya dan kita pun akan memberkati orang lain. Jadi kita sendiri diperkaya, kita juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Yang selama ini kita cuma punya pemahaman ya sedikit, kita jadi banyak. Dan zaman-zaman ini si jahat itu juga bergerak dengan cepat. Nah, kita lihat tuh si jahat bergerak, dia mencari masanya itu sangat banyak. Jadi si jahat itu mencari masa itu tidak, dia malah lebih semangat mencari pengikut. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, kita pun harus menyelamatkan banyak jiwa. Jadi di akhir-akhir zaman ini kita harus menyelamatkan banyak jiwa. Nah, dengan adanya komitmen ini, maka setiap malam kita mengkaji tentang firman Tuhan lebih dalam, maka kita tidak perlu melihat berapa orang yang mengikuti atau cuma sedikit kita, tapi kita melihat bahwa komitmen kita dulu, keinginan hati kita dulu. Jadi keinginan hati yang benar itu dulu, maka biarlah Tuhan yang akan beracara untuk selanjutnya. Jadi aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Jadi kita melakukan kewajiban-kewajiban kita, maka Tuhan juga yang akan melakukan kewajibannya Tuhan untuk kita. Nah, mungkin pembahasan kita malam hari ini mungkin sampai segini dulu ya untuk malam hari ini, untuk pembahasan dari Kejadian 9 sampai Kejadian 12. Nanti kalau misalnya kita membaca dari Kejadian 1 sampai 12 ada yang perlu ditambahkan, besok kita boleh share lagi di sini dan kita boleh saling memberkati, saling membangun, saling mengisi, dan kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Ya, kita mau tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita minta tolong Pak Anton untuk bawa kita dalam doa, Pak. Oke.
Mari kita tundukkan kepala kita semuanya di hadapan Tuhan, dan kita mau angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Bapa yang baik, kita bersyukur pada hari ini bahwasanya kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan, bahkan kita masih dipelihara oleh kasih karunia Tuhan, diberikan rezeki. Apapun yang kita terima hari ini, bahkan kekeliruan, kesalahan yang telah terjadi sepanjang hari ini, mari kita bawa dan mengakui di hadapan Tuhan. Dan sekaligus kita juga mau mohon berkat malam hari ini, sehingga kita besok bangun dalam keadaan yang berahmat dan segar jasmani dan rohani kita. Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur kepadamu bahwasanya Roh Kudus yang Kau curahkan kepada kami masing-masing memberikan kami kesegaran yang baru setiap saat, setiap hari, setiap detik, setiap menit. Ini merupakan bukti kasih karuniamu, merupakan bukti pemeliharaanmu, bahwa Engkau masih terus dengan kasih-Mu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Engkau masih memberikan kami kelimpahan berkat sepanjang kehidupan kami ini. Untuk itu pada malam hari ini ya Bapa, kami mau mengucapkan rasa syukur kami sebesar-besarnya, bahwa kasih karuniamu tidak dapat kami balas. Bahkan melalui perbuatan baik kami pun kasih karuniamu tidak dapat kami balas. Bapa, biarlah pada malam hari ini kebaikanmu curahkan kami kepada kami masing-masing, keluarga kami, istri, anak, orang tua, suami dan istri, dan siapapun, bahkan para pemirsa, penonton, netizen di rumah sekalipun. Berkati ya Bapa dengan kasih karunia-Mu yang mereka butuhkan dalam perjuangan menapaki kehidupan ini. Bahwa hidup ini tidak lurus ya Bapa, tidak mulus. Banyak lika-liku, salib-salib yang harus kami lalui sebagai perjuangan kami. Sebagaimana putra-Mu sendiri mengalami salib, mengalami mahkota duri, mengalami pendarahan, dan mengalami berbagai macam penderitaan yang harus dialami secara fisik maupun jasmani ya Bapa. Begitu juga kami. Biarlah kami Bapa, kami disiapkan sungguh-sungguh pikiran hati kami, bahwa kami siap untuk menjadi saksi-Mu, siap untuk diutus ke tengah-tengah serigala ini, untuk menjadi berkat buat orang, untuk menjalankan amanah agung sambil menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya Bapa. Bapa, kami tahu segala kesulitan kami. Bapa, kami tahu juga apa yang menjadi keinginan kami. Biarlah keinginan ini juga menjadikan, terutama kami harus menjalankan kehendak-Mu terlebih dahulu. Bukan keinginan egois kami ya Bapa. Biarlah Bapa kerinduan kami pada malam hari ini, kami boleh bersekutu di dalam Engkau lewat firman-Mu yang kami bahas dari setiap 4 pasal dari hari ke hari, untuk semakin kami kuat, semakin intim, semakin erat akan perkataan-Mu, akan perkataan kebenaran firman-Mu sendiri ya Bapa. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami dan mohon berkat perlindungan-Mu pada malam hari ini, dan hingga kami besok dapat bangun keadaan segar dan keadaan yang berahmat, dan Engkau memberikan kami kasih karunia-Nya, rahmat yang sama pula. Dan kami mohon perlindungan-Mu sepanjang malam hari ini, dibebaskan dari segala kutuk dosa, dari segala sumpah serapah, bahkan dari perbuatan-perbuatan si jahat, kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Engkau, kuasa-kuasa yang tidak terlihat maupun tidak terlihat, atau yang terlihat, ya baik langsung ataupun yang tidak langsung. Ya Bapa, kami berikan segenap hati, seluruh pikiran hati kami, jiwa kami, roh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kuduskan pikiran hati kami dan mulut kami dan seluruh panca indera kami ya Bapa. Bungkus kami dalam darah putra-Mu, dalam darah Yesus. Kami mengangkat hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami percaya kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Amin.
bahwa setiap perbuatan yang kami lakukan akan berhasil di dalam Engkau. Amin. Sebab Engkau menjadikan kami kepala, bukan ekor. Ya. Dan setiap pekerjaan yang kami lakukan akan berhasil di dalam Engkau. Dan kami menjalankan amanah agung yang Kau perintahkan kepada setiap murid-murid, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Dan kuduskan pikiran kami ya Bapa, untuk menjelang sampai kedatangan Engkau kedua kalinya, sampai Maranatha ini tiba. Ya. Dan kami percaya bahwa kasih karunia-Mu menyertai kami, walaupun kami mengalami penderitaan apapun, pergumulan yang saat ini belum terselesaikan dalam pikiran kami, ataupun mungkin luka-luka batin. Bapa, pada malam hari ini kami mau berdamai dan bebaskan kami dari pikiran jahat, pikiran buruk yang merusak, meracuni seluruh diri kami pada malam hari ini. Dan kami serahkan seluruh diri kami dan mengamini apa yang menjadi firman kebenaran-Mu dalam diri kami. Mari yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Terima kasih Pak Anton. Selamat malam Pak Medi. Selamat malam Pak Marasan. Selamat malam semua. Tuhan berkati. Istirahat. Iya.